Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pinjol pinjaman online yang telah lama seperti hantu mencekik yang banyak membuat para debitur ada yang stres, bahkan ada yang bunuh diri. Baru-baru ini pinjol menimbulkan kehebohan lagi karena ternyata pinjol telah menggurita masuk ke hampir 50 universitas, memberikan pinjaman kepada mahasiswa yang tidak sanggup membayar UKT atau uang kuliah tahunan dengan bunga hampir 24%. Apa penyebabnya ini? Apakah karena APBN kita hanya sanggup membiayai pendidikan universitas negeri hanya sebatas 28%? Apakah kita akan melihat dalam waktu dekat para mahasiswa akan dikejar-kejar oleh debt collector? Inilah Hot Room, bayar kuliah tinggi, pinjol jadi solusi. Ada sebuah ungkapan menarik dari seorang tokoh dunia, Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Apa yang dikatakan Nelson Mandela memang benar faktanya. Tapi bagaimana yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Sejujurnya, pendidikan masih menjadi barang langka bagi sebagian besar masyarakat. Alasannya sangatlah sederhana. Biaya pendidikan di tanah air masih sangat mahal, khususnya untuk uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi. Kenaikan UKT setiap tahunnya dinilai sangat memberatkan, sehingga tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya. Kampus pun juga tidak tinggal diam. Gerak cepat dilakukan agar mahasiswa mudah membayar uang kuliahnya. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas bernama pinjol atau pinjaman online. Lantas, apakah melalui pinjol, solusi biaya pendidikan tinggi bisa teratasi? Bagaimana jika mahasiswanya telat bayar hingga bunga menumpuk? Apa pembelaan yang bisa dilakukan oleh pihak kampus? Kalau sudah begini, apa yang dikatakan Nelson Mandela mungkin bisa berubah. Pinjol menjadi senjata ampuh yang justru bisa mematikan dunia pendidikan. Mungkin ya. Namun apapun masalahnya, kunci kesuksesan Hotman, seberat apapun pikirannya stres, salah satu obatnya adalah white coffee, kopi luwak. Itulah yang membuat Hotman selalu sukses dalam keadaan apapun karena saraf saya tetap terkontrol dengan kopi kesayangan saya, white coffee, kopi luwak. Udah, nikmat banget. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Inilah daftar universitas yang telah bekerja sama dengan pinjol. Jumlahnya hampir 50 kampus. Berarti berapa puluh ribu mahasiswa yang mungkin sekarang sudah terlilit utang, nggak bisa tidur. Bunga 24%, belum lagi penalti. Ya, hampir 50 universitas telah dimasuki oleh pinjol. Bahkan universitas terkenal seperti ITB pun, ya. Ini ITB nih. Oke, grafis berikutnya. Bunga, berapa bunga? Berapa bunga yang harus dibayar oleh mahasiswa? Inilah bunganya nih. 2% per bulan berarti 24% per tahun. Belum lagi penaltinya. Penaltinya dihitung harian, ya. 24%. Sedangkan bunga bank biasa rata-rata 4,5 sampai 10%. Karena saya sudah puluhan tahun jadi pengacara bank. Oke? Jadi mahasiswa miskin harus membayar 24% bunga per tahun. Terus silakan. Dan inilah salah satu perusahaan pinjol yang telah menggurita masuk ke berbagai universitas
Bahkan pemegang sahamnya adalah dari Singapura. Yang diduga ini adalah oknum-oknum pengusaha Indonesia. Inilah yang sekarang hampir mayoritas menguasai pasar pinjol di hampir 50 universitas. Sekarang saya mau tanya kepada dari ITB nih, ya. Yogi Saputra, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Hari ini kita nonton di TV, banyak demo di ITB. Apa yang terjadi? Silakan. Baik Bang, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Yogi Saputra selaku Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di ITB, awalnya ini sebenarnya nggak berawal dari masalah pinjol ini sendiri Bang. Ya. Jadi semua masalah di ITB itu awalnya bermula di saat Ibu Rektor saat ini mengeluarkan suatu kebijakan baru yang mana pada intinya memaksa atau tanda kutip mengancam para mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT untuk dapat cuti kuliah. Sedangkan kami para mahasiswa sebenarnya sudah sangat dibiasakan lah oleh suatu pepatah bahwasanya ketika seorang mahasiswa sudah berhasil masuk ITB, kita akan dijamin, kita tidak akan mengalami kendala akademik dengan masalah finansial tadi. Sehingga ketika kebijakan ini kemudian mencuat, kami dari teman-teman mahasiswa ini merasa terancam bahwasannya kurang lebih 300 total dari mahasiswa kami itu terancam cuti Bang. Sehingga di tengah kekisruhan tersebut, kemudian pada salah satu laman website ITB, di situ website untuk membayarnya kemudian mempromosikan salah satu opsi pinjaman online atau mungkin fintech yang kemudian disebut tadi sebagai Dana Cita. Baru kemudian setelah... Itu baru aja atau apa? Sebenarnya Dana Cita ini secara resmi sudah masuk ke ITB itu kalau saya tidak salah dari kisaran bulan Oktober. Namun karena memang pembayaran UKT-nya ini baru berlangsung di bulan Januari ini Bang, dan kebijakan tersebutnya juga kemudian baru disadari teman-teman mahasiswa pada bulan Januari ini, sehingga hal tersebut memberikan shock efek kepada teman-teman mahasiswa, sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk bisa advokasi kepada pihak rektorat, namun masih belum mendapatkan jawaban yang puas dan lain sebagainya. Kok bisa bersamaan nggak bayar UKT cuti, bersama tiba-tiba nongol iklan? Hal tersebut Bang yang kemudiannya kami sangat-sangat sayangkan. Iklan agar bisa pinjam dari pinjol. Benar Bang. Iklan agar bisa menggunakan Dana Cita tadi. Dan setelah kami melakukan advokasi dan lain sebagainya, dari pihak rektorat pun belum dapat memberikan jaminan apapun kepada pihak mahasiswa. Sehingga kami terpaksa pada akhirnya karena waktu itu sudah mendekati deadline pembayaran UKT-nya tersebut, sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk bisa turun aksi ke jalan. Udah berapa mahasiswa yang pinjam dari pinjol, tahu nggak? Untuk yang pinjam di pinjolnya sebenarnya belum banyak Bang, karena masalah intinya tadi kan yang masalah tunggakan Bang. Yang tunggakan tadi terdata di awal itu ada di kisaran 300 mahasiswa. Dan pada akhirnya kami melakukan negosiasi dan lain sebagainya, kemudian disepakati kemarin ketika kami perwakilan teman-teman dari KM bertemu dengan Ibu Rektor, bahwasannya disepakati bahwasannya pertama dari total 300 tadi dapat disepakati jaminan untuk 182 teman-teman mahasiswa untuk dapat melakukan kuliah, dan juga yang kedua bahwasannya dari pihak ITB ini untuk sementara meniadakan opsi Dana Cita tersebut dari promosi utamanya. Namun di sini bukan berarti bahwasannya ITB langsung memutus hubungan dengan Dana Cita tersebut Bang. Terima kasih Pak Encik, Asosiasi Pinjol. Bisa dijelaskan berapa sih bunga yang kalian berikan kepada kami yang miskin ini? Kalau lihat di Dana Cita Pak, itu bunganya di sekitar 1,7% per bulan ya. Jadi per tahun berarti? Di bawah 24% tentunya. Ya kan, itu pertama. Tetapi hari ini yang perlu kita... itu tadi belum lagi penalti ya? Belum. Kalau 24% plus penalti? Yes. Tapi kalau lihat dari manfaat pinjaman ini ya kan, banyak sebenarnya di luar sana kecuali ITB, karena ITB baru mengeluarkan ini kan pernyataan bahwa hanya 10 dari 15.000 tadi Mas Yogi sampaikan ke saya sekitar 15.000 mahasiswanya ya. Jadi hanya 10 yang meminjam ke Dana Cita ya. Karena baru mulai promosi begitu. Benar Pak, dan itu saya rasa juga terpaksa dari 10 tersebut. Karena dari teman-teman KM langsung memberikan himbauan. Betul. Nah, fintech lending ini adalah salah satu solusi sebenarnya kan, dan tidak dipaksain untuk mengambil karena Bapak yang pinjaman. Bapak yang jualan gitu. Ya, betul. Pertanyaan saya begini Pak.
ini mahasiswa. Ya. Bayar 10 juta aja nggak sanggup bayar uang kuliah. 10 juta per tahun. 12 jutaan ya. Ya 10-12 juta. Kok bagaimana bisa dia bayar bunga 24% Nah. setahun, sedangkan bunga bank rata-rata cuma 4,5 sampai 10%. Betul. Nah, di dalam Dana Cita ini, karena Dana Cita adalah berizin dari OJK, di dalam memberikan kredit itu tidak sembarangan. Dia pasti menganalisa, kalaupun tidak sanggup membayar, di dalam analisa kreditnya harus prudent dan sebagainya. Kalau umpamanya tidak masuk di kriteria itu, pasti nggak dikasih. Kalau tidak sanggup bayar, apakah akan dikejar debt collector atau foto-foto seksinya dipajang itu foto-foto nggak boleh. Foto-foto itu yang dilarang. kenyataan selama ini kan begitu. Itu illegal Pak. Jadi kalau istilah pinjol itu pasti illegal. Kita fintech lending yang berizin dari Jadi, OJK. Mahasiswa sebelum pinjam harap bersihkan dulu laman website kalian, bersihkan semua WA-nya yang ada ciuman segala macam dihapus dulu, bersihkan. Cukup foto-foto dengan Hotman Paris. Itu dilarang sama OJK. Tapi kenyataan selama ini yang ngadu ke saya itu ribuan. Itu pasti illegal Pak, Ya. Bang. 1000% pasti illegal. Kalau ada itu, dicabut izinnya. Kami pun ada anggota yang melakukan itu, ada pengaduan dan dibuktikan dengan itu. Kita pasti Tapi kan namanya sanksi. debt collector pasti ditungguin di rumah aja udah stres Pak kalau berhari-hari ditungguin. Nah, gimana itu Pak? Nggak oke. mungkin dong nggak ditagih. Di AFI sudah diatur, apalagi baru-baru ini keluar peraturan dari OJK, POJK 22 perlindungan konsumen, diatur cara menagih. Oke, diatur cara menagih. Betul. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Terima kasih. Hah? Langsung debat. Ketemu lagi di Hot Room. Pinjol telah menggurita masuk ke hampir 50 kampus. Dan sekarang saya mau nanya kepada Billy Mambrasar, staf khusus Istana yang rambutnya terantik di Istana. Apakah menurut Anda tepat bunga 28% itu dipromosikan kepada para mahasiswa yang hanya untuk bayar uang kuliah 10 juta aja nggak sanggup? Jadi pertama saya juga menjawab dari sudut pandang sebagai alumni ITB juga, ya alma mater, di mana saya cukup menyayangkan bahwa ada fenomena ini. Ya. Secara teknis dijelaskan tadi mungkin benar tepat bahwa itu reasonable. Secara operasional itu juga masuk ke dalam SOP kita. Tapi kalau kita baca secara konstitusional dan secara etikal itu semuanya lemah argumennya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 2 butir C saja jelas mengatakan bahwa kalaupun mahasiswa diberikan pinjaman tidak boleh ada bunga dan bayarnya nanti setelah dia lulus. Dan sebenarnya opsi Tapi itu memberikan kan pinjaman teoritis, nggak mungkin dilaksanakan. betul, memang secara kenyataan realistis juga bahwa data yang menunjukkan saat ini ada 9 juta mahasiswa di mana beasiswa KIP saja hanya menyanggupi sampai 950.000 hampir 1 juta. Yeah. Ada 8 juta yang tidak terbantu benar, tetapi kemudian solusi memberikan pinjaman itu juga merupakan solusi terakhir yang harusnya dijawab oleh bapak-bapak di Dewan, bagaimana penganggaran oleh Presiden yang 20% APBN tersebut kemudian dialokasikan dengan baik untuk mengcover kebutuhan dana pendidikan tinggi juga. Solusi memberikan pinjaman adalah solusi terakhir. Pun kalau diberikan pinjaman harus tanpa bunga dan dibayarnya nanti. Coba Anda jawab. Begitu. Kalau sampai 28%, perkiraan Anda bakal berapa ini mahasiswa yang akan dikejar-kejar debt collector? Nggak mungkin bayar, saya yakin. Iya, 25%, berapapun bunganya itu salah secara undang-undang gitu. Nah, apalagi kalau secara kemampuan dulu. 25%. 24%. 24% dengan beasiswa 12 juta ya, 10 juta lah biar gampang hitungnya. Iya. 24% 10 juta berarti kan sekitar 2,4 juta. Iya. Kalau itu per tahun 2,4 juta dan diakumulasikan 4 tahun itu banyak banget. Belum lagi penalti. Belum lagi penalti, walaupun kalau lari-lari aku yakin lebih jago mahasiswanya lari dari debt collector ya. Iya kan tinggal pindah kos aja kan. Kos Jadi bakal 300.000 banyak ini. yang akan kabur. Iya. Bakal banyak dikejar debt Banyak collector. di debt collector. Dan juga sebenarnya saya menyayangkan Abang kenapa tidak mengundang rektor ITB. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama rektor kita ITB disclaimer, juga kita sudah mengundang ITB, tapi ya dibilang cukup dari BEM-nya ini. Kita sudah. Nah, itu kan BEM yang Jadi kita udah terzolimi. undang, mereka Iya. tidak bersedia. Oke, sekarang Pak Cecep dari rektor. Dari rektor apa ini? Bukan rektor. Guru Profesor. Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Ya, UPI. siap. Pandangan Anda apakah memasukkan pinjol ke universitas, apakah itu tindakan bunuh diri? Begini ya, Bang Hotman, terima kasih nih. Jadi
kalau mencermati hari ini justru pendidikan kita itu makin jauh dari masyarakat miskin Ya. kita. Makin mahal, makin elitis. Ya, Dan pinjol masuknya ke situ sebetulnya bukan solusi. bukan solusi. Bukan solusi, justru perguruan tinggilah berkewajiban bagaimana membantu mereka. Dari mana duitnya? Dari intelektual kapital. Ya itu apa tuh? Ya hasil-hasil riset, hasil inovasi yang dia jual keluar mestinya gitu, Ya. Bung Hatman. Kemudian masuk menjadi income generating yang kemudian itu dibantu. Dan kepada salah satu mahasiswa. korbannya adalah Rektor Universitas Udayana masuk penjara gara-gara mencari sumbangan dari mahasiswa. Dan saya pengacaranya. Ya, mungkin itu kasus lain ya. Oh, kasus Bung Hatman, lain. ya. Tapi ini kaitan dengan bagaimana income generating, Ya. ya bahwa perguruan tinggi itu dengan apalagi dengan status PTNBH ya, Ya. dia punya keleluasan, punya otonomi, mestinya dia kreatif. Tapi itu justru. kan terlalu jangka panjang, Pak. Iya kan? Terlalu jangka panjang. Betul. Sementara untuk universitas negeri APBN hanya 28%. Dia harus mencari dana 72%. Oke, tapi kan misalnya ya pola-pola kerjasama yang selama ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi, sebetulnya itu bisa juga dilakukan lewat CSR misalnya dengan perusahaan swasta, ada pemerintah daerah yang bisa membantu selain pemerintah pusat. Oke. Ya, Itu oke lah. Khusus mengenai pinjol. Jadi menurut Anda itu apakah tindakan akan bom meledak suatu waktu dalam arti bakal banyak ini mahasiswa dikejar-kejar nggak bisa bayar atau gimana? persis. Saya Ya kira kan? bukan hanya sekedar itu. Ya. Ini sebenarnya menandakan bahwa perguruan tinggi kita memang tidak berdaya. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Bagaimana Soalnya swasta membantu pun mahasiswa? sekarang justru swasta juga banyak. Dari hampir 50 tadi ada juga swasta. Ya, makanya perguruan tinggi lah kita sebut Ya. ya. Artinya ini memang menjadi perhatian harus oleh pemerintah ya. Bagaimana kucuran dana yang 20% APBN, APBD itu. 28. 28 apalagi tapi hitungannya Bung Hotman itu sebenarnya 28 itu adalah include pada anggaran-anggaran di luar operasional dan investasi pendidikan. Ya. Jadi hitungan saya malah kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Kurang dari 10% untuk investasi dan operasional semata. Karena gaji guru, gaji dosen, segala macam masuk ke situ. Gimana ini Pak DPR? Lebih tepatnya 5%, Bang. Silakan. 5%? Nah, Bung Billy lebih Aduh, tahu. gimana nih Pak? Bapak dari partai mana? Dari Nggak apa-apa. partai yang paling dicintai masyarakat. Oh, Nasdem ya? Nasdem. Oke. Anggota DPR, gimana komentar Anda nih? Jadi saya yang pertama atas nama anggota DPR dan atas nama pribadi ini musibah pendidikan Musibah apanya? terhadap ketidakberdayaan negara untuk membantu rakyatnya mengenyam pendidikan. Pinjol musibah juga nggak masuk kampus? Ini musibah juga. Ya. Seharusnya negara hadir di kampus atau lembaga pendidikan yang lain, mulai dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Ya. Negara harus hadir di situ, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap dunia pendidikan buat masyarakatnya. Ya. Kenapa? Karena dimanapun orang, apapun strata orangnya, dia mencari pendidikan itu adalah sebuah eskalator untuk meningkatkan nilai sosial atau lainnya. Nah, ketika dia dihadapkan untuk meningkatkan derajat orang tuanya dan keluarganya, dihadapkan pada pinjol ini akhirnya secara drastis turun. Ya. Apalagi tadi kalau abang bilang dikejar-kejar oleh yang lainnya. Dan negara punya... Dan Anda setuju, nggak akan ada debt collector menagih secara sopan? Nggak ada mungkin. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya ini. Nah, oleh karenanya saya kira ada institusi resmi yang dimiliki oleh negara yang harus dilakukan kerjasama. Misalnya ada bank kan, ada perbankan itu. Yang secara pasti bunganya sangat rendah kan. Kenapa tidak pakai lembaga resmi yang sudah dimiliki Bang nggak negara? mau. Ya kita harus negara Karena nggak ada anggaran dari pemerintah. negara punya bantuan. regulasi harus bisa memberikan kepastian kepada bank harus mau. Kenapa nggak DPR bilang ke universitas tidak boleh minta Menteri Pendidikan melarang? Saya terus terang ya, saya anggota DPR masih baru. Saya ngerti kalau pinjol itu udah masuk kampus ini setelah kasus ITB aja terus terang. Ya. Oleh karenanya saya akan menginisiasi dengan teman-teman yang lain di Komisi 10 untuk memberikan diskusi dengan para kampus-kampus, khususnya 50 kampus yang itu, bagaimana kita bisa memberikan jalan yang terbaik buat mahasiswa. Jangan lagi pakai pinjol. Sebenarnya Ini mohon dua maaf buat argumen yang sahabat saya. lemah di sini karena beliau dari Dewan belum menjawab kenapa kemudian penganggaran 10-5% itu Ya, sangat persis. kecil karena mereka yang kemudian meng-approve berapa besar anggaran untuk pendidikan tinggi. Kenapa sekecil itu? Ya, Padahal Presiden patuh kepada undang-undang Jadi gini. dasar di mana 20% adalah APBN untuk pendidikan. Dan Itu itu patuh, minimal tetapi ya. kemudian Jadi gini, pengalokasiannya harus alokasi pendidikan disetujui. 20% di kementerian itu, pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Kementerian Mendikbud, tapi juga dikelola oleh yang lain, Ya, oleh kementerian lain, lembaga-lembaga yang lain.
Oleh kalau teman-teman sepakat di forum ini, ayo kita kembalikan dana 20% itu khusus dikelola oleh Kemendikbud. Dan argumen bank tadi juga lemah karena jelas Pak Undang-Undang Nomor 12 dulu, kasih tahun tahu dulu dong 2012 itu adalah menyatakan tidak boleh ada bunga. Kalau bank kasih bunga pun salah, inkonstitusional. Ya ini kan kita kan lagi diskusi cari jalan yang terbaik kan, gimana caranya. Bang mana yang mau pinjaman kata Nah, gitu. bunga mas? Bang Toyib. Kayak gitu Bang, saya kira ini negara harus memberi kepastian kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik buat dunia pendidikan. Izin mengoreksi Pak, bahwasannya alokasi dana perguruan tinggi berdasarkan APBN itu hanya 2,7% berdasarkan data yang saya temukan. Lebih rendah dari 5% Nggak nyampe lagi. 5%. Maksudnya apa? Dari total APBN yang kita miliki, 20% itu kan dijamin untuk pendidikan Bang. Iya. Sedangkan untuk perguruan tinggi itu pendanaannya hanya 2,7%. 5% pun nggak nyampe. Tadi Bang Billy bilang itu 5%. Saya sebenarnya sangat lebih rendah dari sepakat dengan Pak Cecep ya. Harusnya lembaga perguruan tinggi ini, apalagi sekarang PNBA, dia harus bisa melakukan diversifikasi. Ya. Dia harus mencari terobosan-terobosan. Dia harus proaktif, kreatif, inovatif. Jangan melulu mengandalkan pembiayaan itu dari mahasiswa. Benar. Saya sangat tidak setuju, salah satu orang yang tidak setuju tentang adanya jalur mandiri. Jalur mandiri lah, disitulah berkecamuknya mencari tanda petik Sumbangan ya, uang dari yang sanggup bayar. harta kekayaan untuk bagi-bagi situ. Kalaupun ada dipaksakan misalnya ada jalur mandiri. Kalau dalam ibarat teori dagang itu harus ada HET yang itu sepakati. Pak Heru, kenapa coba jalur mandiri itu dibuka? Karena anggaran dari pemerintah Nggak juga cukup, nggak ada uang. Jadi balik lagi ke sirkular itu. Kalau nggak kampusnya Nggak tutup. cukup, Pak. Betul. Ya kalau gitu nanti kita sepakati ya antara stakeholder yang ada dengan DPR bagaimana caranya bahwa salah satu poinnya itu adalah anggaran 20% itu dikembalikan seutuhnya kepada Kemendikbud. Gitu. Nanti situlah baru kita bisa alokasi untuk perguruan tinggi negeri bisa kita tata ulang lagi kan. Jamin setelah pemilu bisa begitu? Kalau mohon maaf, kalau presidennya yang didukung oleh itu pasti karena dia punya Dikung oleh siapa nih Pak? karena dia punya jiwa pendidikan yang jauh lebih mumpuni. Saya kira seperti itu. Dan Ini mohon presiden maaf. yang itu juga punya program yang lebih ke pendidikan tinggi. Ya, itu Pak. Jadi saya kira ini Dipegang, Pak, janjinya, ini, Pak. ini PR kita bersama ya. Jadi, Saudara, yang saya tahu untuk universitas negeri, kebutuhan universitas negeri itu 28% disediakan oleh APBN. Universitas negeri ya. Iya. Anda kan bicara APBN keseluruhan ya. Iya, Pak. Tapi untuk universitas negeri, karena di persidangan di Udayana, di pengadilan di Bali, 28% katanya kampus universitas negeri. Ya. Jadi 72% harus dicari oleh Iya. kampus tersebut dari uang kuliah dan dari sumbangan. Itulah jalur mandiri. Itulah yang menyebabkan rektor Udayana masuk penjara di borgol begini. Ya makanya salah satu solusi pertamanya bagaimana anggaran yang 20% itu kita kembalikan dulu ke Kemendikbud. Dikelola bareng dulu di situ. Disitulah nanti item-itemnya buat PTN kemana, berapa, buat yang SLTA berapa kan situ bisa kita tata ulang Tapi kembali. kesimpulannya Anda bakal melihat bahwa pinjol masuk kampus hanyalah Ini bom bukan waktu. solusi. Ini Bahkan bukan solusi. banyak mahasiswa dikejar-kejar ke tempat kosnya oleh debt collector yang sangar-sangar penampilannya. Itu berarti dia nih. Apalagi ini menimpa perguruan tinggi yang sangat elit yang sudah melahirkan Benar. presiden. Ada ITB, satu hal yang ITB. ada satu hal yang kurang bahwa yang sangar-sangar itu illegal Bang. Karena kita udah punya aturan. Nggak boleh dilarang. Oke, kita break dulu lah. Yang sangar-sangar itu berarti ada illegal, berarti ada debt collector yang benar-benar rapi seperti Hotman Paris. Yes. Itu namanya debt collector. Temu lagi di Hot Room. Pinjol masuk kampus. Namun kopi kesayangan Hotman Paris, white coffee, kopi luwak tidak boleh dilupakan. Kopi terbaik. Oke. Pinjol masuk karena uang kuliah tinggi. Kenapa uang kuliah tinggi? Inilah yang terjadi yang saya alami kasus benaran. Rektor Universitas Udayana, ya, karena cuma 28% dana dari pemerintah untuk membiayai kampus, maka solusinya adalah dari uang kuliah tahunan dan sebagian dari jalur mandiri yaitu SPI, sumbangan pengembangan institusi. Oke. Tiba-tiba ada oknum aparat hukum yang tidak suka gara-gara sumbangan SPI saudaranya tidak dibebaskan. Akhirnya si rektor tersebut disidik bahkan dipenjara dengan alasan uang SPI tersebut katanya korupsi. Padahal uang SPI tersebut
sumbangan mahasiswa 100% masuk universitas. Tidak ada 1 sen pun masuk kantong dia. Setelah saya berdebat di persidangan, akhirnya tentang korupsinya tidak jadi dituntut. Dicarilah alasan kedua, pungli. Alasannya katanya uang tersebut dimasukkan, disimpan di bank, diendapkan lama, bunganya kecil. Saya tanya, berarti kalau bunganya besar bukan pungli. Itulah tragedi karena memang universitas kekurangan dana, sehingga rektornya pun sudah ada yang masuk penjara. Cuma anehnya, hampir semua universitas di Indonesia negeri juga memakai sumbangan SP jalur mandiri. Cuma rektornya semua pengecut, nggak ada yang membela temannya rektor Universitas Udayana. Nggak ada yang bersuara karena takut disidik kejaksaan lo ya, semua rektor-rektor Universitas negeri ya. Kamu pengecut, tidak ada yang berani bicara pada saat rektor Universitas Udayana masuk penjara. Oke, Pak Yogi, ITB, mahasiswa ITB, apa yang menjadi dasar komersialisasi tuduhan Anda terhadap kampus sekarang ini? Ya, yang menjadi dasar tuduhan terkait komersialisasi kampus ya Pak, ya pada dasarnya memang terkait dengan kebijakan rektor yang terakhir ini Pak. Ya. Bahwasannya lagi-lagi saya tekankan bahwasannya kami mahasiswa ITB sedari awal memang meyakini bahwasannya kampus ini merupakan semua putra-putri terbaik bangsa memiliki hak yang sama untuk bisa berkuliah di ITB, terlepas dari latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Namun yang sangat disayangkan adalah bahwasannya kebijakan-kebijakan dari rektorat selama 1 tahun ke belakang ini dirasa cukup memberatkan teman-teman mahasiswa. Apa? Baik, kalau di Ini ITB ya? di ITB Pak. Kayak apa misalnya? Baik, di awal tahun 2023 Ibu Rektor membuat suatu kebijakan di mana mahasiswa tidak bisa mendownload yang namanya kartu studi mahasiswa sebelum dia membayarkan UKT. Lalu di pertengahan tahun kemarin kemudian untuk mahasiswa baru yang mau melakukan pendaftaran ulang untuk bisa mengajukan keringanan UKT dan lain sebagainya, mereka diwajibkan untuk mengajukan DP sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan banyak dari teman-teman mahasiswa yang merasa ini nggak mampu. Lalu diperparah lagi dengan kebijakan yang baru ada di awal tahun ini. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya ketika mereka masih memiliki tunggakan, bukannya ITB memberikan solusi dalam bentuk beasiswa, solusi dalam bentuk skema bantuan lainnya, malah mereka menawarkan pinjaman online atau mereka harus dipaksa untuk cuti gitu Pak. Hal tersebut yang kemudian kami rasa ini menjadi suatu indikasi adanya komersialisasi pendidikan, di mana lagi-lagi seharusnya ITB, seharusnya perguruan tinggi negeri ini bisa menjamin hak-hak seluruh Berapa anak-anak uang bangsa. kuliah UKT setahun? UKT by default itu 12,5 juta untuk jalur reguler Pak. 12, juta. Untuk Itu yang aja, mandiri, untuk mandiri 25 juta. 12,5 juta juga nggak sanggup bayar. Banyak yang nggak sanggup bayar. Apalagi harus bayar bunga 24% belum pergi Benar, penalti. menjadi kurang lebih 15,5 juta rupiah Bang. Ya. Terus? Ya, dari situ sebenarnya ya terlihat bahwasannya ini komersialisasi pendidikan, Bang. Bahwasannya Apa menurut Anda ada kerjasama antara rektor atau kampus dengan wah, itu pinjol? kami tidak memiliki data, jadi kami tidak bisa dalam kapasitas untuk bisa menjawab hal tersebut. Pertanyaan Itu saya kenapa solusi itu kemudian muncul pada saat ada solusi-solusi lain di mana Apa Ibu Rektor. solusinya? Saya sebagai alumni ITB saja melihat bahwa alumni ITB ini kalau tiba-tiba pada patungan semua naruh duit dalam karung atau drum untuk membayarkan berapa ratus, 200 anak itu seharusnya bisa. Pertanyaan itu terlalu saya, idealis. pertanyaan Lu saya hidup- sebentar. lu hidup di dunia Bang, nyata. Bang, Itu pertanyaan benar, saya, Bang. Itu benar berapa adanya, Bang. kali, iya, Itu benar, Bang, pertanyaan adanya. saya berapa kali Ibu Rektor ITB datang dan kemudian berdiskusi dengan alumni dan kemudian mengajak kolaborasi hal-hal seperti itu. Di beberapa acara alumni saja, beliau kemudian tidak muncul gitu, atau undangan abang malam ini juga kan beliau tidak muncul, bahwa solusi melibatkan alumni yang penting bicara diskusi itu pun tidak ada. Itu benar Bang adanya. Saya dapat mengkonfirmasi Apa itu benar? bahwasannya saat ini nilai tunggakan secara total dari teman-teman mahasiswa ITB itu dapat dikatakan hampir mencapai 1 miliar. Dan dalam waktu beberapa hari sejak isu ini kemudian dinaikkan oleh teman-teman mahasiswa, hingga saat ini tercatat sudah terkumpul kurang lebih 650 juta dari pihak alumni yang kemudian diberikan melalui berbagai skema yang ada. Oh, Ada beasiswa begitu. luar biasa, ada BIUS, ada Jadi dari ikatan alumni coba dan lain dulu, sebagainya. coba dulu himbau para alumni yang sudah jadi kontraktor mahal. Ya, barangkali untuk Coba. Bang Billy juga ya Bang. Karena Nah, Bapak Ibu alumni ITB saat ini bahwasannya teman-teman mahasiswa mengalami kesulitan yang nyata. Untuk bisa membayarkan UKT dan lain sebagainya, kurang lebih 300 orang mahasiswa terancam untuk bisa cuti berkuliah. Jangan biarkan hal ini terjadi. Kami di sini butuh bantuan dari abang kakak alumni sekalian. Maka dari itu saya pikir ini adalah waktu yaitu yang tepat. para alumni ITB. Saya adalah salah satu korban
nggak lolos diterima di ITB zaman dulu. Dan jangan Tapi untung saya nggak lolos karena gue lebih kaya sekarang dari alumni. Bang, jangan presiden KM yang memohon seperti ini. Siapa dong? Kami juga meminta rektor untuk kemudian mengeluarkan statement dan pernyataan Iya, juga untuk iya, berkomunikasi. begitu banyak para kontraktor kaya ya, alumni ITB. Cuma 1 miliar doang. Kalau gua alumni ITB gua yang bayarin. Pak Pinjol, bisa nggak? Sorry, jadi Pak Pinjol? organisasi pinjol. Boleh nggak kalian bijaksana? Ya udahlah untuk mahasiswa 10% lah. Kenapa nggak bisa begitu? 10% itu udah tinggi Pak. Saya tahu memang resikonya tinggi karena nggak ada agunan. Bisa nggak dipikirkan begitu? Jadi sebenarnya ini kan kita peer to peer Pak ya. Ya. Jadi peer to peer ini tentunya banyak lender. Ya. Ya. Memang market sekarang pricingnya segitu. Ya Nah, market memang benar. Betul. Ya. Nah ini kan sebenarnya umpamanya contohnya Dana Cita ya. Dan ini kan duitnya bukan duitnya Dana Cita kan. Duitnya para lender ini. Sehingga kita terus terang aja pengen terus menerus untuk Berarti menurunkan satu-satunya bunga. cara OJK harus dipaksa mengeluarkan peraturan bersifat publik. Gimana DPR? Nah, Kalau Bapak ini lagi mikir menang pemilu sih. Jadi, Saya terus gimana? terang, Paksa OJK. Saya Oke, salah satu- untuk pendidikan pinjol hanya boleh 10% bunga. saya salah satu orang ya, bukan lagi anggota DPR yang tidak setuju mencari solusi mahasiswa itu dengan cara pinjol. Ya, gitu. Ada lembaga resmi yang kita, yaitu bank. Oleh karenanya ini menggugah hati saya. Ini bukan mencari pencitraan, menggugah hati saya. Bagaimana nanti skema ini bisa dilakukan di bank-bank yang Cuma ada. bank kan- Kalaupun ya, bang. Misalnya gini, kalau bank itu kan mahasiswa nggak mungkin penuh dengan formalitas, penuh persyaratan. Ya, makanya- Pinjol ini kan hanya dengan klik. Atau kalaupun memang dapat ini, duit. kalaupun tidak bisa dilepaskan pinjol, ya saya minta ya, pinjol ini untuk pinjaman yang mahasiswa ini dibedakan. Ya. Bunganya kalaupun tidak sama dengan bank resmi, ya beda-bedanya ya dikit-dikit ya, 0,% berarti. Betul. Jangan sampai disamakan. Gimana, Pak Cecep? Setuju nggak bahwa untuk pinjol mahasiswa paksa OJK keluarkan peraturan bunganya tidak boleh melebihi 10%? Ya saya kira itu sangat mungkin ya. Ya. Negara ini kan berdaulat. Mestinya Benar. anggota dewan ya mengatur begitu dengan presiden misalnya lewat undang-undang atau peraturan-peraturan di bawah. Ya. Tapi yang jelas itu ada prinsip loh Bang. Ya. Ada ajas dan prinsip dalam undang-undang dikti. Ya. Pertama itu soal ajas keterjangkauan. Ya. Nah jadi sebenarnya perguruan tinggi itu harus berajasa keterjangkauan para mahasiswanya. Ya gimana bisa jangkau kalau nggak ada uang gimana bisa beroperasi? Pemerintah hadir di situ mencerdaskan Nggak ada kehidupan duitnya bangsa. Pak, APBN-nya nggak cukup. Nah itu dari DPR yang Ya, kemudian ya Dewan yang mendorong menganggarkan. alokasikan lebih dari 2,7%. Itu, Bang. Tadi kita Betul. diskusikan. Kita karena nggak ada duit, beli pesawat Alusita juga harus yang bekas karena nggak ada Pak duit. jangan bawa ke pesawat dong Pak. Ya karena nggak ada duit, itu karena nggak ada duit. Saya kira ini membuka mata hati saya Bang ya. Ya. Saya dalam waktu dekat akan diskusi dengan teman-teman di Komisi 10, memanggil semua pinjol ini dan rektor-rektor setelah bank, bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ya. Tolong Pak, mumpung jabatan Bapak ada 10 bulan lagi kan? Ya. Ya, itu minimum tolonglah. 10 bulan lagi biar ada kenangan. Iya. Ya. Gimana Makanya- Pak? Sebenarnya ada solusi yang saat ini kan OJK juga mendorong untuk lender ini dari bank. Nah kalau bank masuk sebagai lender, bunganya pasti Iya bisa- Pak, bisa realistis rendah. saja Pak, Bang. Kalau pinjol itu kan hanya dengan klik-klik Iya. WA bisa dapat duit. Ya memang resikonya Enggak tinggi. juga gitu, Kita Bang. akui. Kan ada analisa. Ya tapi segala beda macam. lah. Dengan bank kan bisa prosedurnya, jangan-jangan nanti minta agunan. Sawah di kampung diagunkan. Enggak, jadi fintech lending ini bang, saya nggak menyebut pinjol karena pinjol adalah yang ilegal, oke? Kalau yang berizin ini bisa melalui bank, kita itu membiayai yang unbanked dan underserved, masyarakat yang tidak bisa masuk persyaratan di bank. Jadi kemungkinan kalau mahasiswa itu kena peraturan dan SOP-nya itu tidak bisa masuk persyaratannya di bank, bisa melalui fintech, tapi lendernya bank. Akhirnya bunga ini bisa turun. Tapi Nah, Anda itu, Pak. setuju gak? 28% adalah bunga yang terlalu tinggi untuk mahasiswa. Setuju? 20. Jelas Pak. Ya? Itu Bapak gimana? bunga yang sangat tinggi. Sangat tinggi itu Bang. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Belum Sangat lagi tinggi, penaltinya berapa persen? Menjerat itu, Bang. Bunga Dana Cita ke ITB itu 20%. Ya. 24% Pak.
nggak sampai 24 karena 1,7 ya kan, 1,6 dan 1,7% per bulan. Jadi sekitar 20% Bang. Nah sementara penaltinya itu juga 1,7% Itu per hari? Per bulan. Kalau Oke. per hari 0, sekian 0,0 sekian. Ya. Tapi kalau misalnya gini, Tetapi bentar, itu sampai 90 hari aja menunggak. Setelah 90 hari itu kita tidak dilarang untuk menghitung denda dan bunga, quote and quote. Kita bukan compounding. Tapi bunga jalan terus. Bunga tidak jalan terus, stop di 90 hari. Pertanyaannya begini Pak, untuk bayar 10 juta aja sampai sudah hampir diusir dari kampus, ya tetap nggak sanggup, apalagi membayar bunga segitu tinggi. Ya memang sih fintech berhak bisnisnya, tapi pertanyaannya apakah bukan merupakan bom waktu ini kalau saya- fintech masuk kampus? Benar. Kalau misalnya gini, In Bang, case- ini in case worst Tadi case kan tersebut kita terjadi, Pak. Seleksi, karena kita ada aturan dari OJK, harus prudent. Jadi kalau yang tidak sanggup, pasti tidak pernah dikasih. Ya, kalau dia sanggup dia Seharusnya, akan Pak. bayar Kalau kuliah misalnya Pak. gini, Pak, Gimana? bukan. Seharusnya Pak, Sanggup untuk bayarnya. saya pikir oke, berbicara regulasi dan lain sebagainya, tapi seharusnya yang menjadi salah satu pertimbangan baik ini dari perusahaan fintech ataupun dari Bapak Ibu yang terhormat yang ada di DPR adalah bagaimana worst case-nya kemudian jikalau para mahasiswa ini itu gagal membayarkan bunga Akan dikirim yang rambunya kayak Nah, gini. itu Pak, itu kuncinya Pak. Saudara-saudara saya. Kemudian bagaimana mahasiswa-mahasiswi ini kemudian dapat fokus berkuliah ketika memang mereka mendapatkan tekanan secara Makanya pikiran untuk tadi- membayarkan bunga dari pinjaman online Oke, tersebut. Makanya tadi saya katakan, setuju nggak kalian? Kalau tidak dibayar, pasti debt collector akan datang ke depan rumahnya. sudah pasti. Soal caranya itu lain hal dulu. Adapun Setuju nggak? pasti. Ada adapun debt prosedurnya. collector ataupun Ada tidak, saya prosedurnya. pikir kewajiban membayar itu tetap memberatkan, Pak. Dia mencari memberikan dana aja dengan tinggi itu. Tadi saya tawar nggak bisa. Apalagi kalau uang itu sudah nyangkut, itu pasti ada unsur yang lebih Nggak keras lagi. mungkin dengan Mas Nggak bayar mungkin dong. ada. gitu Dan ya. sudah terjadi salah satu makanya mahasiswa tadi- yang saya mentoring itu Betul. didatangin pada saat lagi sholat di masjid, sudah ditunggu di depan. Betul. Oh ya? Sama debt collector. Tapi yang gini Bang, Terjadi, real. kalau menurut saya selain kita pinjam pinjol ya, kalau menurut saya ini ada tata kelola yang salah. Yaitu? Bagaimana seharusnya seorang rektor itu punya jiwa, selain dia akademik juga punya nilai entrepreneur. Ya. Dia membangun entrepreneur di kampusnya. Contoh misalnya di kampus IPB, dia punya mall yang sangat bagus sekali, Botani Square itu. Nah, ini kan cara bagaimana kampus itu bisa menghidupkan nilai ekonomi di situ. Jadi dia tidak bergantung terhadap uang UKT itu. Nah, kasus ITB saya ini musibah, saya bilang musibah pendidikan. Musibah. Iya. ITB musibah. Musibah pendidikan. ITB musibah. Musibah. Kenapa? Kampus sebesar ITB yang sangat tua, Yang sangat terkenal alumninya udah kaya raya di Saya mana-mana. keberatan kalau diserang institusinya. bukan Lu lagi orang kaya kelihatan. bukan lagi Bang, bukan lagi kaya Bang. Yang memimpin negara ini pertama kali adalah alumni ITB. Ya. Karena kan cuma itu. Tadi kan sedih sekali uang 1 miliar itu baru kumpul 600. Ya, 600 juta sekian. Ini kan orang-orang kaya di Indonesia ini kan. Oleh karenanya menurut saya kembali kepada yang tadi, ini harusnya rektor-rektor ini punya Oke, jiwa para entrepreneur. alumni ITB dengarin lagi nih. Kau udah kaya raya dari markup Alumni, kontraktor, tadi sudah dari disampaikan. markup gedung-gedung. Cuma 1 M ini ya. Tadi Masa sudah gua disampaikan harus yang bayarin? alumni ITB itu menunggu niat Ya, baik termasuk dari lu kan ITB lo. Kami menunggu rektor untuk datang ngajakin, kita duduk bareng dan diskusi. Oke, gitu. kita istirahat dulu sampai yang berikut ini. Dia hadir dalam dunia pendidikan sebelum Indonesia merdeka ini dia sampai Iya. sekarang eksis kan. Ya kan? Belum lagi yang lembaga-lembaga yang lain. Mungkin bisa diceritakan di Harvard kan student loan. Itu yang tadi saya mau Nah, itu singgung student habis loan kenapa bisa di sana? Di Harvard kenapa? ini. Ya, endowment fund-nya kan dari alumni dan besar untuk bayar. Yes. Dan itu student loan-nya Iya. Ya Harvard memang Bagus. dari karena orang nyumbang ke Harvard itu bergengsi. Tapi gini, Iya, kalau sudah Harusnya namanya ITB ditulis juga itu gitu, seluruh Bang. dunia tahu. rektornya telepon Iya satu-satu kan? alumninya, rektornya ngajak makan malam, ngajak ngopi. Nah, itu harusnya kan Iya. kreatif kayak gitu. Hah? Ini uang 1 miliar harusnya kan 1 menit selesai itu. Dan presiden KM yang harus minta-minta.
Temu lagi di Hot Room. Pinjaman pinjol telah menggurita masuk hampir 50 kampus. Dalam waktu dekat kemungkinan kita akan melihat adik-adik kita di kampus akan dikejar-kejar oleh debt collector ditungguin di rumahnya. Di segmen terakhir ini saya akan tanya kepada semua narsum apa solusinya. Yogi, alumni, mahasiswa ITB, apa solusinya menurut Anda? Ya, saya rasa salah satu solusinya itu pastinya adalah terkait dengan skema bagaimana pemerintah bisa membantu teman-teman yang ada di perguruan tinggi saat ini, baik itu mahasiswa dan lain sebagainya. Saya Maksudnya pikir membantu gimana? Membantu pembiayaannya ini secara langsung Bapak Hotman Paris. Saya pikir baik itu pinjaman online, student loan dan lain sebagainya, saya rasa ini merupakan solusi jangka pendek yang kemudian ini akan menjadi bom waktu dan memberatkan teman-teman mahasiswa pada saat kedepannya nanti. Saya pikir sebenarnya masih Jadi banyak menurut kok. Anda pinjol itu tetap not acceptable? Baik itu pinjol berbunga ataupun student loan, Pak. Kalau dari pandangan saya itu sama-sama tidak acceptable gitu bahasanya. Karena ini akan menjadi bom waktu dan ini akan memberatkan teman-teman mahasiswa. Karena kondisi aktualnya adalah banyak mahasiswa yang bahkan untuk membayar 12,5 juta menurut UKT-nya saja. Anda tindakan rektor memasukkan pinjol, mempromosikan pinjol ke kampus, itu menurut Anda tindakan bodoh atau tidak? Saya pikir itu nir etika, Bang. Apa? Itu nir etika, Bang. Ya, maksudnya? Nir etika, bahwasannya itu tidak beretika. Bahwasannya mungkin secara regulasi dan lain sebagainya mungkin tidak dapat disalahkan. Tapi lagi-lagi kembali ketika kita membahas etika, apakah kemudian perguruan tinggi yang ditugaskan oleh konstitusi untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kemudian mengambil solusi, menawarkan solusi utama dalam bentuk pinjaman online yang memberatkan Apa memang mahasiswa. pinjolnya itu terlalu kuat lobinya ngajak rektornya minum kopi? Wah, saya kurang tahu, Bang, kalau Oh, untuk nggak itu, tahu, ya. Bang. Mungkin boleh ditanyalah nanti itu. Jadi menurut Anda pinjol tetap harus dihapus masuk Harus kampus? dihapus, Pak. Harus dihapus. Alumni gimana alumni? Sudah jutaan alumni ITB kaya raya. Kok masa nggak 1M aja? Kok memalukan ya? Gimana? Ya, semoga dengan adanya acara ini alumni-alumni bisa lebih tergerak lah untuk bisa membantu Semoga adik-adiknya sumbangannya di masuk ITB. dan nanti Amin. kalian para mahasiswa Amin. berterima Teman-teman kasih kepada Hotman. KM ITB saat ini membuka donasi. Mohon bantuannya abang kakak alumni. Oke, Pak Cecep gimana solusinya? Ya, saya kira kan tadi kembali kepada sumber dana pemerintah yang Ya. tadi hanya di bawah 10%, bahkan 5% begitu ya. Artinya begini, harus ada politik anggaran yang benar soal pendidikan Maksudnya itu. pemerintah harus menaikkan anggaran? Iya, karena kan amanat konstitusi, Bang. Benar. Amanat konstitusi minimal 20%. Undang-undang Sisindias juga begitu. Berarti kalau tidak dianggarkan abai dong. Ya melanggar konstitusi dan itu berbahaya kalau melanggar konstitusi. Ya. Jadi mau bagaimana kita menganggarkan pendidikan kalau anggaran dari Jadi pemerintah sendiri begitu. kesimpulan dari Bapak, naikkan anggaran. Naikkan anggaran, di situ ada beasiswa. Hapus pinjol masuk kampus. Tidak usah. Terima kasih. Bapak Billy Sigondrong, Ya, alumni ITB. Ya, saat ini saya menggandeng beberapa perusahaan mitra Yayasan Kitong Bisa bersama dengan beberapa perusahaan itu kita membuka posisi magang buat anak-anak ITB yang kesulitan pinjol untuk magang di perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan itu akan membayar SPP anak-anak tersebut. Kita sudah buka pendaftarannya dan pendaftarannya sedang berlangsung. Emang lu termasuk yang kaya lu atau Enggak, kok bagi bisa duit lah, lu? Bang, Kok biar bisa? Bagaimana kau mampu gitu loh? Kita bermitra dengan perusahaan, Oh, perusahaan membuka posisi magang, terus kemudian perusahaan itu yang akan membayarkan SPP anak-anak tersebut. Yang kedua, saya juga selain alumni ITB, saya juga kebetulan sekolah di Harvard. Di Harvard itu Kamu Harvard lulusan mana? S2 kemarin di Harvard baru selesai 2022. Di patung yang ada patungnya itu di depannya kan? Di sebelahnya, Bang. Sebelahnya, soalnya Iya. putri saya dari situ. Ya, di sana itu mereka memiliki dana abadi dan dana abadi itu dikumpulkan dari alumni-alumni yang juga memiliki kekayaan yang dikelola oleh kampus dan bunganya itu yang dipakai untuk membayar Benar itu. SPP. Hampir semua universitas top Iya. di Amerika sumbangan alumni bisa triliunan. Nah, kenapa kemudian saya berkali-kali menekankan peran rektor di sini penting. Malam ini acara yang bermasalah ITB yang diundang rektor UPI, Ya. gitu kan? Padahal rektor itu memiliki Rektor, saya guru besar. Oh, sorry, guru besar, izin Pak Cecep, maaf. Tetapi harusnya rektor itu berada di garda terdepan untuk mengengage alumni satu persatu. Jadi Anda untuk- menyarankan rektor harus berperan mencari dana. Iya, termasuk ke sumbangan alumni. Setidaknya membina hubungan dan komunikasi yang akrab dengan Tuh para rektor alumni. ITB dengarin itu, Ya. jangan cuma masukkan pinjol ibu, masa pinjol Hubungannya aja sekarang yang gimana, Bang? Hah? Hubungannya alumni dengan rektor gimana, Bang? Beberapa acara kita mengundang Pak Ibu Rektor pun beliau sulit kontak seperti itu. Halo Jadi- Menteri Pendidikan, coba dicek itu rektornya itu gimana itu ya. Nah, Halo, sa- ini sa- ada DPR, Bang, Nadiem di sini, Makarim, Bang. Nadiem Makarim itu bekas
junior saya dulu. Ya. Satu lagi yang terakhir Bang, secara undang-undang negara menjamin, saya sepakat dengan Udah Bro deh, kita Yogi. jangan terlalu Ya, negara menjamin Gini, artinya negara harus menyediakan juga dana untuk dapat memberikan bantuan Dana dan dong, pinjaman. Hepeng, terima kasih. Ada Hepeng Bang, dana LPDP aja udah 139 Bang, triliun itu dikumpulkan. mengendap begitu saja Bang. Iya. Harusnya itu bisa diinvestasikan kepada teman-teman mahasiswa yang membutuhkan. Iya, begitu. Jadi Gimana, habis Pak demo Amri? di ITB, demo ke Pak DPR Amri, nih. itu Saya, tugas Bang, DPR. Yang Solusi pertama, gimana? saya sangat tidak setuju ada pinjol masuk kampus. Oke. Yang kedua, karena ini masih berjalan, kita merubah undang-undang kan tidak semudah itu. Ya. Yang pertama adalah bagaimana seluruh rektor dan guru-guru besar yang ada itu bisa diversifikasi terhadap stakeholder yang ada. Ya. Harus bisa itu, baik dengan CSR atau yang lain. Yang ketiga, sebagai sebuah PR dari diskusi ini, saya akan manggil rektor ITB karena jelas ini dua saksi yang masih Mau diapain rektor ITB? Kita akan panggil bahwa itu adalah cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Cara yang mana? Jangan cara menyalurkan memasukkan pinjol itu ke Tapi dalam udah dapur. hampir 50 kampus, bukan hanya ITB. Ya nanti kan ini kan ada pintu masuk Bang. Ya. Pintu masuk. Karena Ditunggu sekarang- Bang solusinya. Ditunggu. Siap, saya akan menginisiasi itu untuk Dalam manggil. waktu yang cepat. Dalam waktu yang cepat. Ya. Kalau tidak mau, kalau tidak patuh sama Bapak, apalagi 10 tahun lagi, 10 bulan lagi sudah mau ganti. Ya kan kita punya kekuatan civil society di kampus ya Bang. Kita lihat nanti care-nya kepedulian rektor itu seperti apa terhadap dunia pendidikan yang Rektor ada dan di. menterinya juga. Nah, Saya sih. betul. Oke, Pak. Dari fintech atau pinjol, gimana? Fintech lending, dana cita ataupun yang lainnya ini kan salah satu solusi sebenarnya. Kita lihat tadi bahwa di ITB itu cuma 10 orang dan ini kita belum bertanya ke mereka apa manfaatnya. Kalau kita lihat manfaat-manfaat di kampus yang lain itu sangat banyak yang sudah. Tunjukkan lo lawan lo, kenapa lu diam aja? Nggak sepakat Bang. Kenapa Nggak sepakat Bang. Bahwasannya setiap kampus itu nggak bisa disamakan Bang. Enggak, Barangkali ini- kalau ya yang ada di makanya- ITB dan kampus-kampus lain ini Makanya berbeda tadi Bang. saya katakan bahwa kalau kita lihat 10 banding 15.000, kayaknya nggak fair bahwa pinjol ini bermasalah di ITB. Baru 10 aja udah bermasalah, 10. Bang. Apalagi ada 1000. Tunggu, Satu saya- pun saya bermasalah mau- Pak. Satu pun bermasalah Pak. Saya mau nanya. Satu pun bermasalah karena ini melanggar konstitusi Pak. Oh yes, tapi yang 10 itu kan lancar. 10 aja bergejolak, apalagi kalau udah 1000. Dan Nah, itu itu lebih Bang. snowball yang kelihatan bisa jadi di bawah. Saya itu pikir ada ini nggak ada ratusan excuse ribuan. lagi Pak untuk bisa membela pinjaman online ada di kampus-kampus Saya saat kira ini ini Pak. bukan cara cerdas untuk masukkan Betul, pinjol. Benar, betul. Pak. Ini kan Bukan ada cara dua sebenarnya ya problem yang berbeda. Tadi kita ngomong masalah APBN, masalah pemerintah. Masalah etika Pak. Dan segala dan masalah etika ya kan. Nah kalau pinjaman online ini atau fintech lending ini kan masalah yang berbeda menurut saya. Karena yang kita masalahkan adalah kurangnya, ya Tapi kan? kan pinjam Kurangnya bisa bantuan. juga tidak lewat kampus ya, bisa pribadi-pribadi Bisa juga. juga. Bisa. Tapi sangat ini kan bisa. kampusnya mempromosikan. Nah, itu problem. Oke, jadi tetap Bapak mengatakan bahwa bunga 24% itu tidak bahaya bagi mahasiswa. Jawab dulu, yes or no? Tidak bahaya kalau Tidak bahaya karena analisanya- Bapak untung. Oke. Bang Otman, Terakhir. di sini teman-teman KMITB menyiapkan kajian untuk komersialisasi pendidikan. Di sini ada anggota DPR dari Komisi 10. Saya mewakili teman-teman KMITB izin untuk Buruan bisa kasih. memberikan Karena kajian komersialisasi beliau tinggal pendidikan. 10 bulan lagi. Mohon untuk diterima Bang. Oke. Siap. Oke. Oke. Kita akan akhiri, kita tutup diskusi malam ini. Yes. Dan khusus pesan kepada Rektor ITB agar berinisiatif menggerakkan alumninya yang sudah jutaan, yang semua kaya raya. Kalau cuma 1 miliar berapa sih? Masa harus Hokman yang nalangin? Lihat di berbagai universitas top dunia, di Harvard, di mana-mana. Banyak pengusaha Indonesia menyumbang di berbagai universitas top. Bahkan namanya dipajang di gedung-gedungnya, termasuk di Harvard. Ya, jadi Rektor ITB jangan gitu dong, masa pinjol yang dimasukkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hostnya yang paling ganteng. Yuk Pak, silakan Pak. Sini Pak, sini Pak. Silakan Pak.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.